Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswiku? Jumpa lagi dengan Bapak Syukron Fuad. Tetap semangat ya, walaupun dalam masa pandemi Covid, kalian harus tetap semangat. Sesuai anjuran pemerintah, kalian tetap belajar dari rumah. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi IPA ya. Ini judulnya adalah Objek IPA dan Pengamatannya. Oke, ini merupakan bab 1 ya, bab 1. Ya, kemarin kita sudah belajar sekilas ya melalui Google Classroom yang PowerPoint dan video yang Bapak bagikan. Ini Bapak ulas kembali untuk materinya. Oke. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama di sini ada penyelidikan ilmiah ya, ada penyelidikan ilmiah. Nah, di sini ya ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam penyelidikan ilmiah. Yang pertama adalah pengamatan ya. Nah, di sini pengamatan adalah menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah membuat inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat peta pikiran. Lalu yang ketiga adalah mengomunikasikan. Ya, setelah pengamatan, kemudian membuat inferensi, ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, karena IPA ini erat kaitannya dengan pengamatan ya atau praktikum. Jadi semua materi dalam IPA itu sebenarnya bisa kita lakukan percobaan atau praktikum ya. Gaya, gerak, semua ada percobaannya, hukum Archimedes gitu ya. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar tentang objek IPA. Nah, objek IPA ya apa saja ya, apa saja yang diamati ya. Nah, apa saja yang diamati yang ada dalam alam semesta gitu. Oke, ini ada pohon, ikan ya. Pokoknya apa yang kita amati itu adalah objek IPA. Apa saja yang dapat dijadikan objek dalam pengamatan itu adalah objek IPA ya. Kemudian kita akan belajar tentang pengukuran. Materi pengukuran Bapak ambilkan dari sini. Nah, ini ya. Oke, pengukuran apa sih pengukuran? Pengukuran adalah atau mengukur ya, kegiatan nah ini, membandingkan gitu ya. Kegiatan membandingkan sebenarnya pengukuran itu. Kegiatan sesuatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Mengukur adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Biasanya kan kita mengukur meja gitu ya. Nah, mengukur ini ada dua hal ya. Biasanya menggunakan meteran gitu ya atau menggunakan kayu atau jengkal atau hasta gitu ya. Jadi pengukuran ini yang dipelajari adalah satuan baku dan tidak baku. Pengukuran langsung dan tidak langsung. Kemudian di sini ada kesalahan dalam pengukuran, ketelitian dalam keselamatan kerja. Oke, nah kita akan belajar tentang satuan baku dan tidak baku. Apa sih satuan baku? Nah, ini nih satuan baku ya. Yang kita gunakan adalah penggaris. Jadi ini jelas gitu, ukurannya jelas.
Sedangkan untuk satuan tidak baku ini tidak jelas ukurannya. Ini biasanya disimbolkan pakai depa gitu ya, atau kaki berapa langkah gitu loh, hasta atau jengkal gitu. Jadi ukurannya bukan menggunakan satuan dalam fisika atau matematik ya, kalau matematik kan ada cm gitu ya, ada meter gitu. Sedangkan ini tidak ada satuan yang jelas. Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Jadi untuk satuan baku dia menggunakan ini tangga ukur. Kan ada kilometer, hektometer. Ya, di sini penggaris biasanya sentimeter gitu. Nah, sekarang kita akan ke pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung biasanya dia langsung menggunakan alat ukur yang jelas, biasanya menggunakan meteran gitu ya. Sedangkan kalau pengukuran tidak langsung biasanya dia 2 kali kerja gitu, 2 kali kerja. Pertama dia menggunakan kayu atau menggunakan tali, nah kemudian talinya diukur menggunakan meteran. Agak ribet sih yang ini, yang tidak langsung. Yang tidak langsung mungkin karena kita tidak ada persiapan, jadi ya seadanya. Misalnya kita mau mengukur ukuran tanah gitu, waduh lupa tidak membawa meteran gitu. Kemudian kita hanya ada tali, kita gunakan saja tali. Kemudian nanti talinya kita bawa pulang, kemudian kita ukur menggunakan meteran atau penggaris. Nah, jadi ini 2 kali yang tidak langsung. Oke, untuk kesalahan dalam pengukuran ini tidak akan kita bahas. Sekarang kita akan ke besaran dan satuan. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pengukuran, Bapak ulangi lagi. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan ya. Jadi yang diukur apa, kemudian ya menggunakan apa gitu mengukurnya gitu kan. Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, apa sih satuan? Satuan ini nih, ini ya. Di meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, candela, mol ini adalah satuan. Nah, yang dinamakan besaran ini ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah molekul. Oke, kita kupas satu persatu. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, ya. Jadi panjang, misalnya panjang. Panjang tiang bendera gitu misalnya, panjang tiang bendera. Kan biasanya dapat diukur tuh. Nah, panjang tiang bendera dapat diukur. Biasanya satuannya apa? Meter gitu kan. Nah, jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi ada angkanya, panjangnya berapa gitu, berapa meter gitu. Jangan lupa satuannya, jangan jangan sampai panjangnya 4 kilo. Salah, kalau meter nggak apa-apa, panjang 4 kilometer nggak masalah, jalan misalnya. Tapi kalau panjang 4 kilogram diketawain orang nanti. Kemudian, ada massa ya, massa itu erat kaitannya dengan ukuran apa, kandungan gitu ya. Biasanya orang menyebutkan berat badan, seharusnya adalah massa badan ya. Kalau berat satuannya newton, tapi memang orang Indonesia ini sudah salah, yang apa ya, istilahnya salah kaprah bener lumrah gitu ya. Beli Supermi yang Indomie ya, beli Supermi ya Supermi gitu. Wah, saya malah menyebutkan merek ini. Beli Aqua yang Grand ya. Ini Bapak luruskan kembali. Berarti kalau berat badan seharusnya adalah massa badan ya, gitu. Oke, di sini besaran terbagi menjadi 2 ya. Ada besaran pokok, kemudian ada besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada yang mengatakan besaran yang
satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu menurut standar internasional, SI gitu ya, atau sistem internasional, ada yang menyebutkan sistem internasional. Nah, ada berapa sih besaran pokok? Ada 7 ya ini ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah molekul. Nah, di sini Bapak biasanya menyebutkannya menggunakan singkatan gitu ya, kayak Mejiku Hibiniu, sampai sekarang kan kita ingat tuh. Nah, kalau ini Bapak cara ingatnya gini, papa, mama, waktu kuliah sudah juara internasional. Papa itu apa? Panjang, mama massa, waktu ya waktu. Kuliah kuat arus, sudah suhu, juara jumlah molekul, internasional intensitas cahaya. Jadi, kita hitung kembali dengan cara jembatan keledai ya. Papa, mama, waktu kuliah sudah juara internasional gitu. Nah, ada yang satu lagi ini karangan Bapak juga ini, "Masa paling indah waktuku jumpa Susi," ya. Yang penting kita hafal dari 7 ini nih, 7 besaran pokok. Nah, jangan sampai salah satuannya nih. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin. Hati-hati ya, suhu Kelvin ya, bukan bukan Celcius, suhu Kelvin. Kemudian kuat arus ampere, intensitas cahaya adalah candela, jumlah molekul adalah mol gitu. Jadi 7 ini harus hafal memang ya. Nah, nanti selain 7 ini otomatis itu adalah besaran turunan gitu. Terserah mau hafalkan yang cara mana ini, boleh papa mama waktu kuliah sudah juara internasional boleh, atau masa paling indah waktu ku jumpa Susi, tambah isi milik Kitty nggak apa-apa. Nah ini 7 ini harus hafal ini. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan ini adalah turunan dari besaran pokok gitu ya. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Ya, contoh luas. Luas itu apa sih? Rumus secara matematika luas itu adalah panjang kali lebar gitu ya. Nah, panjang itu ya di sini nih besaran pokok ya. Lebar juga penjabaran dari panjang juga karena satuannya sama-sama meter gitu. Panjang meter, lebar meter. Jadi luas ini panjang kali lebar, berarti meter meter, meter persegi atau meter kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita ada rumus kecepatan. Kecepatan itu adalah rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu kita jabarkan, jarak itu kan satuannya meter. Jadi jarak itu besaran pokok, waktu juga besaran pokok. Nah, kecepatan itu diturunkan dari jarak dibagi waktu, gitu ya. Jarak itu satuannya meter, waktu itu satuannya sekon atau detik, sehingga satuan kecepatan adalah m per s, gitu. Jadi bisa dilihat di tabelnya ini, jadi besaran turunan ya diturunkan dari besaran pokok, gitu. Jadi nanti di kelas 8, di kelas 9 akan ketemu banyak rumus gitu ya, itu turunan dari besaran pokok gitu. Termasuk volume. Volume kan apa? Panjang kali lebar kali tinggi untuk volume balok misalnya. Panjang ya besaran pokok, satuannya meter. Kemudian lebar juga penjabaran dari besaran pokok juga sama-sama satuan meter. Kemudian tinggi juga satuan meter. Jadi volume itu meter, meter, meter atau meter pangkat 3 gitu ya. Meter kali meter kali meter. Jadi satuannya meter kubik atau pangkat 3. Nah gitu. Kalau untuk volume luas ini sudah kita pelajari di SD ya. Kecepatan kayak sepertinya juga sudah soal-soal kecepatan. Nah, nanti di kelas 8 tuh ada tekanan, gaya, usaha gitu ya. Massa jenis. Itu nanti itu juga besaran turunan. Nah, kemudian kita ulas kembali sistem satuan ya. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran.
ya. Nah, ini nih satuan nih, makanya jangan sampai salah ini. Jangan sampai menyebutkan eh, panjang tiang bendera apa tinggi pohon 10 kilogram. Salah. Waktu 5 meter, nih salah gitu ya. Waktu ya detik atau sekon gitu. Suhu. Nah, biasanya kalau orang sakit itu biasanya suhunya di atas 38 derajat. Udah demam, makanya kalau kena corona itu biasanya kan kita cek dulu itu suhu tubuhnya itu. Di mana itu, di sekolah ya atau di mal-mal gitu biasanya kan sekarang ada termogun itu. Itu dicek suhu badannya. Karena di situ termometer yang kita gunakan satuannya derajat Celcius ya terteranya suhu badan kita adalah dalam Celcius. Tapi secara satuan internasional suhu adalah Kelvin gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengkonversi dari Celcius ke Kelvin gitu. Dan kuat arus ini ya listrik ya. Jadi biasanya ketika lampu menyala itu ada arusnya gitu. Nah, ini pengukuran ya bisa dibaca ya, tadi sudah. Kemudian sistem satuan internasional SI adalah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Nah, ini nih. Jadi ini besaran pokok ini sudah berdasarkan SI, sistem satuan internasional. Nah, sistem satuan internasional itu terbagi menjadi dua macam. Ada MKS, ada CGS gitu. MKS apa? Meter, kilogram, sekon gitu ya. Jadi dalam meter. Sedangkan kalau CGS itu adalah sentimeter, gram, sekon gitu. Jadi ada dua. Ya, ada MKS, ada CGS. Jadi nanti kalau kecepatan itu kan pasangan ada meter nih. Ya, dia secara SI pakai yang meter gitu. Jadi kalau di soal ada centimeter ya ubah dulu ke meter gitu. Biasanya untuk SI yang biasanya yang dipakai adalah MKS gitu ya. Karena di sini ampere nih, ampere ya. Satuannya ampere. Ya, jadi nanti kalau ada miliampere dirubah dulu ke ampere. Menggunakan tangga ukur. Ada 7 ya tangga ukur ya. Nah, sekarang kita ke alat ukur. Alat ukur itu apa sih alat ukur? Nah, biasanya kan kita mengukur menggunakan alat ukur nih. Tahulah ya mistar itu ya. Ini yang pertama alat ukur panjang, mistar atau rollmeter gitu. Biasanya ini rollmeter ya gulungan meter, kita mengukur ukuran tanah gitu. Kita menggunakan rollmeter, jangan menggunakan penggaris. Penggarisnya untuk mengukur ukuran yang pendek, balok, kubus untuk praktikum atau buku kita itu penggaris ya. Tapi kalau untuk ukuran tanah jangan pakai penggaris, repot. Nah, mungkin kalian baru mendengar jangka sorong ya atau micrometer screw. Nah, ini Bapak tayangkan lah ya untuk jangka sorong. Oke, Bapak buka YouTube dulu. Oke, ini kita akan buka jangka sorong, jangka sorong. Nah, ini. Nah, ini nih ya. Nih. Cut, itu ngilunya Ada saya iklan ya. beralih ke Sensodyne dan udah gak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Nah, kita akan belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini, ya. Nah, ini kita jepit, ya kan? Kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini, ya. Nah kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah ini ya, oke.
Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini. Masukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong. Nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya? Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti, ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini. Ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih. Jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65. Ya kan? Ini 6, 6,5, 7. Yang kita pilih 65. Maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa ini? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya. Maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses. Oke, itu tadi cara mengukur ya, mengukur benda menggunakan jangka sorong. Jadi bisa mengukur diameter, kemudian diameter dalam gitu ya, seperti yang dicontohkan dalam YouTube tadi gitu ya. Nanti ketika tatap muka nanti Bapak contohkan ya, alatnya ada di lab ya, yang penting kalian tahu cara penggunaannya. Kemudian di sini juga ada micrometer screw ya, ada micrometer screw. Nah, tadi Bapak yang tadi menggunakan skala atas, itu ada yang mengatakan skala utama ya. Nah, skala atas atau skala utama, kemudian skala bawah itu kita sebut skala nonius gitu, skala nonius. Nah, ini juga di bawahnya ini ada micrometer screw. Nah, jangka sorong tuh punya ketelitian ya. Ketelitian jangka sorong itu 0,1 mm atau 0,01 cm ya. Jangka sorong sekali lagi ini ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Sedangkan untuk micrometer screw dia lebih teliti lagi dia. Ya, ketelitiannya adalah 0,01 mm. Nah, untuk micrometer screw seperti ini ya. Oke, kita akan bahas sedikit ini. Mumpung masih di alat ukur panjang. Jadi ini skala utama kita lihat nih. Nah, ini di angka berapa ini yang ada angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, angka sebelum garis yang ini kan ada garis tebal. Kita lihat ini angka berapa? Angka 4 ya. Nah, tapi di bawahnya kan ini ada garis kecil nih, ada garis kecil.
maka ini otomatis 4,5, terkecuali garis kecilnya nggak ada. Ini, garis pembatas ini langsung mepet atau berimpit dengan angka 4, maka kita tulis 4 meter. Tapi berhubung ini yang garis bawahnya ini ada, maka kita tulis 4,5 gitu ya. Ini cara membaca skala utama, ini skala utama ini. Nah, skala noniusnya ini yang ini nih, nah yang sebelah kanan. Nah, skala nonius itu cari yang garis yang sejajar atau berhimpit. Nah, ini kan yang sejajar di angka berapa ini? Di angka 20. Nah, karena mikrometer sekrup memiliki telitian 0,01, maka 20 ini itu dikali 0,01. Ya, bisa ya. Nah, ini caranya gini aja nih. Ini kan 0,01 nih di belakang koma ini 2 angka. Berarti ini mundur 2 angka ini. 1, 2. Nah, di sini jadi 0,2 ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan saja skala utama tadi itu hasilnya berapa, kemudian ditambah hasil pengukuran skala nonius gitu. Jadi 4,5 ditambah 0,2. 0,20, 0,200 sama dengan itu sama dengan 0,2 ya. Jadi 0 di belakang angka itu nggak guna, kecuali nolnya di antara di sini, di angka 0,02 baru dipakai. 0,2, 0,20, 0,2 juta sama. Jadi yang dipakai ini hanya 0,2. Jadi 4,5 ditambah 0,2. Jadi hasilnya adalah 4,7 mm atau 4,70 mm. 4,7 dengan 4,70 sama. 4,700 sama. Jadi 0 di belakang ini nggak guna atau tidak terpakai. Oke, kemudian ada alat ukur massa ini ya. Ada alat ukur massa, ya timbangan lah ya. Timbangan atau neraca gitu. Neraca. Kemudian ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ya stopwatch atau jam ya. Kemudian alat ukur suhu ini ada termometer. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan bahas alat ukur suhu ya. Ini ada termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, mungkin Bapak tampilkan untuk ini ya, apa namanya, neraca gitu ya. Neraca. Neraca itu ya timbangan. Oke, Bapak ambilkan gambarnya. Neraca timbangan gitu ya. Nah, ini. Nah, ini ya neraca ini. Nah, ini yang ini neraca Ohaus ini yang digunakan dalam untuk mengukur. Ini ada di lab ini. Ukur massa-massa yang kecil gitu ya. Ini namanya neraca Ohaus. Ini juga ada timbangan nih. Ini ada timbangan ya. Ini juga ya timbangan ya. Oke, yang ini namanya neraca Ohaus ya. Neraca Ohaus. Oke, apalagi yang belum tahu? Stopwatch mungkin ya. Stopwatch tahu lah ya. Stopwatch ini biasa dipakai guru penjas ini. Nah, ini. Biasanya di HP atau di jam tangan tuh ada ya, stopwatch. Ada yang digital, kemudian ada yang ini, yang manual nih seperti ini. Ini ada di lab nih yang ini, ada di laboratorium. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Ya, nanti kita bisa sesi tanya jawab di Google Classroom atau lanjut di grup WA ya jika ada yang kurang jelas. Silahkan dipelajari, silahkan searching di YouTube, banyak itu video-video tentang alat ukur gitu ya.
pengukuran mikrometer skrup atau jangka sorong. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, jadi kita bisa ketemu kembali dalam pelajaran IPA. Untuk sementara Bapak akhiri dulu, sampai ketemu lagi dalam materi IPA yang lain. Tetap semangat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.